Baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang tauhid dan keimanan. Kita masuk pada bab baru. Qala al-Imam al-Bukhari, babun, satu bab. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat umat Islam yang lain dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis ke-9. An Abdullah ibni Amrin. Ini salah terjemahannya di bawah itu. Bukan bin Umar, tapi bin Amr. Radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-muslimu, orang muslim itu adalah man salimal muslimuna, adalah orang yang selamat umat Islam yang lain. Min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Wal muhajiru, dan orang yang berhijrah, man hajara ma nahallahu anhu, adalah orang yang meninggalkan apa yang telah Allah larang darinya. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari setelah bab ini dibawakan setelah bab sebelumnya. Kenapa? Sebab sebelumnya itu membahas tentang cabang keimanan. Seolah-olah Imam Bukhari ingin mengurai dan memperlihatkan kepada kita sebagian cabang-cabang itu. Karena sebelumnya kita hanya menyebutkan jumlah cabang, kurang lebih 60 lebih. Di sini Imam Bukhari ingin menampilkan kepada kita inilah sebagian cabang tersebut. Ya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam bab sebab teksnya beliau gunakan menampilkan hadis yang sebagian redaksinya dijadikan judul bab. Baik, kemudian faedah akidah yang bisa kita ambil, bahwa keimanan dapat bertambah dan dapat berkurang tergantung sejauh mana seorang muslim menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau kita tetap peta, lihat saja sejauh mana kita menjalankan syariat. Lihat saja sejauh mana kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau salat kita masih salat fardu, tentu imannya berbeda dengan orang yang sudah melaksanakan salat sunnah. Kalau kita baru melaksanakan salat sunnah rawatib yang mengikuti salat-salat fardu, tentu imannya ini berbeda dengan orang yang sudah melaksanakan salat duha. Beda lagi imannya yang sudah bisa bangun melaksanakan salat tahajud, salat witir. Ya. Begitu pula orang yang hanya puasa Ramadan, tentu keimanannya berbeda dengan orang yang sudah puasa Senin Kamis. Orang yang sudah puasa 3 hari setiap bulan. Karena amalan ini pendorongnya adalah keimanan. Pendorongnya adalah keimanan. Orang yang hanya membayar zakat, kewajiban saja, tentu keimanannya berbeda dengan orang yang mengeluarkan zakat juga sering menginfakkan hartanya, bersedekah. Tergantung. Ya, dan itu adalah cabang-cabang iman. Semakin banyak kita kumpulkan cabangnya, maka semakin iman itu kuat. Semakin iman itu kuat. Satu ranting dikumpulkan, kumpul-kumpul, sehingga berkumpul banyak ranting ini, maka semakinlah kuat iman seorang tersebut. Jadi keimanan itu mudah kita deteksi. Lihat, sejauh mana kita menjalankan perintah Allah, sejauh mana kita menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hal larangan. Begitu pula dalam hal larangan. Sejauh mana dan semampu apa kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dia punya ulis selaihe. Seperti itulah keimanan. Seperti itulah gambaran keimanan yang ada pada diri kita. Kemudian faedah akhlak yang bisa kita ambil. Bahwa menjauhi segala perkara yang dapat menyakiti umat Islam. Segala hal, ucapan, perbuatan yang akan menyakiti umat Islam, maka kita jangan melakukan itu. Ya.
Kemudian yang kedua, meninggalkan segala bentuk maksiat dan menjauhi segala bentuk larangan. Maksiat yang kita lakukan, jauhilah. Tinggalkanlah. Kemudian larangan yang Allah, sesuatu yang Allah larang, maka jauhilah. Sebagaimana pernah kita jelaskan bahwa kalau ada maksiat yang belum pernah kita lakukan, jangan pernah kita lakukan. Jada bula al-qura. Karena itu akan menjadi sesuatu yang mudah untuk kita kembali padanya. Untuk kita kembali, ada jejaknya di situ, meninggalkan jejak. Kemudian, Muslim adalah nama terbaik bagi umat Islam. Tidak ada yang lain. Kadang Allah Ta'ala, huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah yang memberi kita nama Muslim. Sudah, itu nerbawa. Jadi maka Muslim ini, saya organisasi. Maka ini Muslim. Agak ki seleka ya, sudah cukup. Ya. Tidak ada Muslim ini, tidak ada garis lurus, ada garis miring. Ya. Muslim cukup. Itu tidak banyak menimbulkan permasalahan. Apalagi kalau sudah sebut organisasinya, kelompoknya, saya Muslim ini, saya Islam ini, saya. Allah kasih kita nama dan itu adalah nama terbaik. Wa sammakumul muslimina min qabl. Allah lah yang telah memberi kepada kalian nama Muslim. Bernamalah dengan nama tersebut. Ya. Dan yang dijelaskan selalu rukun Islam. Ya. Tidak ada bilang rukun organisasi ini dan seterusnya. Tapi rukun Islam. Dan Islam ini adalah jati diri yang harus kita pertahankan. Adalah nikmat yang harus kita pertahankan. Sebab banyak di antara orang-orang yang kemudian hilang nama dan hilang jati diri keislaman tersebut dari dirinya. Entah karena dia melakukan kesyirikan, sehingga dia keluar dari agama Islam. Atau memang dia meninggalkan agama Islam karena satu dan lain hal dari urusan-urusan dunia. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan di atas Islam ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan berislam. Hal yang paling mudah mengantarkan seseorang melepaskan agamanya adalah kesombongan, keangkuhan, sehingga hidayah itu begitu sulit masuk kepada dirinya. Nah, ini terjadi pada salah seorang syekh, namanya Syekh Abdullah Al-Qasimi. Ya. Beliau adalah seorang ulama, terkenal diakui oleh ulama. Seorang hafal Quran, bahkan hafal hadis Bukhari. Hafal hadis Sahih Bukhari. Seorang yang sudah menulis banyak kitab tentang Islam. Diakui oleh ulama besar. Tapi kemudian dia mati tanpa agama. Dengan atau peri agama. Ya. Coba bayangkan. Bagaimana dengan kita ini? Ya. Bagaimana dengan kita ini? Kemudian, hijrah yang sesungguhnya adalah meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hijrah. Hijrah ini bukan nama. Ya, bukan hanya sekedar nama. Kada hijrah, tapi tetap pada kebiasaan. Hijrah ternyata hijrah pakaian. Pakaiannya saja berubah. Hijrah penampilan. Penampilannya saja berubah. Hijrah yang sesungguhnya itu kata Nabi SAW ketika seseorang itu meninggalkan apa yang Allah larang.
Kemudian masalah terbesar hamba adalah maksiat kepada Allah. Masalah terbesar kita adalah maksiat. Bukan tentang kehidupan dunia ini. So kehidupan dunia ini Allah sudah atur. Ya. Kita bisa katakan bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya sudah diatur. Saya datang ke sini, saya duduk di sini, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu duduk mendengarkan, ya. Itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Ada yang rencananya datang ke sini kemudian terhalang oleh satu dan lain hal. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang atur. Silakan atur buat rencana, tapi itu nanti tercoret semua. Hanya Allah yang berkehendak. Ya. Semakin kita mengatur dan merencanakan, semakin kita harus siap untuk kecewa. Masalah terbesar kita maksiat. Yang akan kita bawa dan bertemu dengan Allah itu maksiat. Itu masalah terbesar. Masalah kita miskin, tidak punya apa-apa, kita meninggal, Allah masih beri kita pahala kesabaran nanti ketika di akhirat. Ya. Masalah rezeki kita sempit, selama kita masih hidup Allah jamin pasti akan ada. Tapi masalah terbesar kita ini adalah dosa dan maksiat. Terutama dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa kesyirikan. Kemudian, faedah umum yang bisa kita ambil dari hadis ini mengingatkan dengan nasihat yang sifatnya umum. Jadi, di antara metode Rasulullah SAW memberikan nasihat itu memberikan nasihat yang sifatnya umum. Ya. Jadi tidak langsung mengatakan kamu, tidak. Jadi Nabi SAW mengatakan orang Islam itu adalah, jadi dia mengingatkan semua orang yang merasa Islam akan ternasihati dengan penyampaian Rasulullah SAW. Orang Islam itu adalah orang yang tidak mengganggu umat Islam yang lain. Ya, tidak langsung mengatakan, kamu suka ganggu orang lain? Tidak. Tapi secara umum. Kemudian Rasulullah fokus memperbaiki karakter. Ya, maka penyampaiannya itu selalu sifatnya umum. Kemudian di antara metode Nabi SAW menjelaskan itu, ya seperti ini. Kalau ada sesuatu yang ingin diperbaiki. Misalnya, kalau kita sebagai guru, kita ingatkan misalnya, siswa itu ya seharusnya seperti ini dan seperti ini. Kalau orang tua terhadap anaknya kita katakan, anak itu begini. Ya. Jadi kita mengingatkan akan tugasnya, apa yang seharusnya dia lakukan. Kemudian tidak tertipu dengan istilah dan penamaan. Kita suka tertipu dengan dan suka mempermasalahkan istilah. Padahal yang dinilai itu adalah hakikat daripada istilah atau nama tersebut. Ya, biar kita mengatakan kita ini adalah orang yang hijrah, tapi yang dinilai kan Allah. Allah yang menilai apakah betul-betul kita berhijrah atau tidak. Jadi tidak tertipu, istilah ulama la musyahata fil istilahat. Tak perlu sibuk dengan masalah istilah. Kemudian di antara cara mengamalkan di sini adalah senantiasa menyadari pribadi seorang muslim. Bahwa saya ini muslim, apa yang harus saya lakukan? Ya. Saya muslim, berarti saya harus menjalankan rukun Islam. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Saya muslim, berarti muslim itu nampak dan kelihatan, identitasnya jelas. Pakaiannya pakaian syar'i. Akhlaknya akhlak Islami, berarti dia muslim. Ya. Kemudian tidak mengganggu orang lain. Apapun jenis gangguannya, maka hentikan. Sebab ini akan menjadi nanti sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Semua gangguan kepada umat Islam atau orang, maka kita akan bayar nanti di akhirat. Jadi selesai mana piro tunggakange, napa wadiki mengelih. Begitu nanti di akhirat.
Jadi jangan dulu bayangkan saya begini, pahalanya begini, surga begini, begini. Dibayar dulu semua sangkutan. Bahwa saya sudah eje ini, pernah ucalle ya, puru pingu bawa ya, saya sudah makan hartanya ini, saya, oh, capu. Akan lu pakai mengeli. Hah, habis semua. Bahkan mungkin masih ada orang kedua, ya, pertukaran itu. Oh sudah, habis, tidak ada modalnya. Oh, sudah keburukannya dikasih sama dia. Makanya kita harus memperbanyak amal. Ya, kita tidak tahu kan dosa yang kita lakukan sudah berapa banyak. Ya, yang kita lupa sekalipun tetap akan kita pertanggungjawabkan. Dosa itu digagal maka dia lupai. Tidak ada. Sama dengan utang. Tidak ada istilah lupa. Ya dia diwajahi, dilino, kematu di akhirat diwajah. Teki lolokah. Maka dia terima kasih banyak. Selama ini Anda menjaga amal Anda sehingga lolos sampai di akhirat dan engkau menyerahkan amalan itu sama saya. Terima kasih banyak. Ya. Jadi utang itu kalau tidak bisa bayar di dunia, nanti kita akan bayar di akhirat. Lebih bagus lagi. Jadi semua sangkut paut antara hubungan hamba ini dengan hamba akan selesai nanti di akhirat. Sebelum menentukan fasilitas surganya. Sebelum pahala-pahala yang dia gunakan untuk membeli fasilitas surga. Ya kode negaga minasi ternyata kata Nabi SAW, summa tuhriha alaihi summa turiha finnar. Kemudian dosa orang dilimpahkan kepadanya, lalu kemudian dia dilemparkan ke neraka. Tidak ada sisa. Minus. Ya, irdasa sepuri pala. Kemudian menjaga lisan dan sikap. Ini lisan ini. Makanya Nabi ta'aktsaru ma yudkhilun nasan nara alfamu. Yang paling banyak masukkan orang ke neraka ini mulut. Ya, mulut. Ini juga yang paling banyak menyebabkan penyakit. Ya. Ada orang yang kami tuakan. Ketika ada seorang teman mengeluhkan penyakitnya. Kemudian dia mengatakan, "Ya itu Pak Bur aja. Ini obatnya." Ternyata maksudnya jangan sembarang makan. Ini, dewa di sembarang matama, dia tuh di sembarang nafas suyi. Di sini bahayanya. Sembarang masuk itu penyakit badan. Sembarang keluar, wah, sembarang diucapkan itu juga penyakit. Jadi memang mulut ini harus dijaga. Kemudian memahami hakikat hijrah. Kita harus belajar lagi apa itu hijrah. Kemudian meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala serta mempelajari tentang larangan-larangan Allah agar tidak terjerumus padanya. Sudah masuk? Ya. Jazakumullah khairan.